teman-teman, kami dari kelas 12 IPA 2, kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi tentang masa pemerintahan Orde Baru. Dan sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kelompok kami diketuai oleh saya sendiri, Gertruda Hardianti Fatima Luo, dan anggota saya, Flinser Dahi, Tigarson Harita, dan Alisehi Madugu. Baik, langsung saja kita masuk pada Orde Baru. Pengertian Orde Baru adalah rejim yang pernah berkuasa di Indonesia dengan waktu yang lama, yaitu 32 tahun. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 hingga 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Istilah Orde Baru diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masa pemerintahan ini berlangsung sejak diterimanya Surat Perintah 11 Maret atau biasa disebut dengan Super Semar pada 11 Maret tahun 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Namun, kebenaran mengenai penyerahan pemerintahan kepada Soeharto melalui Super Semar sendiri hingga saat ini masih menuai perdebatan. Adapun selama berjalannya rejim ini, Indonesia telah mengubah struktur ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bidang lainnya. Sejarah Orde Baru banyak sekali diwarnai catatan negatif di bidang politik, HAM, militer, maupun sosial. Sayangnya, beberapa pengaruh ini bahan perubahan atau catatan negatif di era Presiden Soeharto ini bahkan masih terasa sampai saat ini. Latar belakang Orde Baru, G30 SPKI. Setelah gerakan 30 September tahun 1965 atau biasa dikenal dengan G30 SPKI ditumpas, berdasarkan berbagai bukti yang serta berhasil dikumpulkan, Partai Komunis Indonesia atau PKI dituding sebagai dalangnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat, bentrokan fisik antar masyarakat yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan masa PKI terjadi di Jakarta serta berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan pemimpinan Angkatan Darat, pada tanggal 14 Oktober 1965, Panglima Kostrad atau Pangkop Kamtib Maijen Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat. Bersama dengan itu dimulai tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya. Aksi masih terjadi di kalangan masyarakat luas. Berbagai politik, organisasi massa, pemuda, kaum wanita, dan masih banyak lagi secara serentak membentuk Front Pancasila untuk menghancurkan pendukung G30 SPKI tersebut. Mereka meminta penyelesaian politis terhadap pihak yang terlibat dalam G30 SPKI. Kesatuan aksi saat itu meliputi kami, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, kemudian KAPI, yaitu Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia, kemudian KPPI, yaitu Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, kemudian KASI, yaitu Kesatuan Aksi Sejarjana Indonesia, dan lain-lain. Kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila kemudian dikenal dengan sebutan Angkatan 66. Kebijakan ekonomi. Di awal kekuasaannya, pemerintah Orde Baru mewarisi kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Kemerosotan ekonomi ini ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang hanya mencapai $70 Amerika Serikat, tingginya inflasi yang mencapai 65%, serta hancurnya sarana-sarana ekonomi akibat konflik yang terjadi di akhir pemerintahan Soekarno. Kondisi perekonomian. Di sisi lain, kondisi perekonomian semakin bertambah buruk. Barang keperluan sehari-hari semakin sulit didapat dan harganya pun mahal sehingga terjadi inflasi. Pemerintah sempat membuat keputusan pemotongan nilai mata uang rupiah dari 1.000 menjadi Rp1. Akan tetapi, harga barang bukan semakin menurun, malah makin tinggi. Penataan kehidupan ekonomi. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.
Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintahan Orde Lama, pemerintahan Orde Baru melakukan langkah-langkah. Yang pertama yaitu memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kedua, MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan serta program stabilisasi dan rehabilitasi. Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera yang mengacu pada ketetapan MPRS tersebut adalah yang mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan. Adapun yang menyebabkan terjadinya kemacetan ekonomi tersebut adalah rendahnya penerimaan negara, tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara, terlalu banyak dan tidak efisiennya ekspansi kredit bank, terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri, penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana, debirokrasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian, berorientasi pada kepentingan produsen kecil. Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut, maka pemerintah Orde Baru menempuh cara yang pertama yaitu mengadakan operasi pajak, kedua, melaksanakan sistem pemungutan pajak baru baik bagi pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang. Ketiga, menghemat pengeluaran pemerintah atau pengeluaran konsumtif dan rutin, serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan negara. Yang keempat, membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit. Program stabilisasi ini dilakukan dengan cara membendung laju inflasi. Pemerintah Orde Baru berhasil membendung laju inflasi pada akhir tahun 1967 sampai dengan 1968. Tetapi harga bahan kebutuhan pokok naik melonjak. Sesudah dibentuk Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing. Sejak saat itu, ekonomi nasional relatif stabil sebab kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valuta asing sejak tahun 1969 dapat dikendalikan pemerintah. Program rehabilitasi dilakukan dengan berusaha memulihkan kemampuan berproduksi. Selama 10 tahun terakhir masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana sosial dan ekonomi. Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, dan perbankan disalahgunakan dan dijadikan alat kekuasaan oleh golongan dan kelompok kepentingan tertentu. Dampaknya, lembaga negara tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyusun perbaikan tata kehidupan rakyat. Tuntutan Tritura. Pada tanggal 12 Januari 1966, berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR GR untuk mengajukan Trituntutan Rakyat atau Trituntutan Nurani Rakyat. Isi tuntutan Tritura tersebut yaitu: yang pertama, pembubaran PKI dan ormasnya. Kedua, pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. Ketiga, penurunan harga-harga barang. Akhirnya pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Namun, perubahan tersebut tidak memuaskan hati rakyat Indonesia karena masih banyak tokoh diduga terlibat dalam G30S PKI ada di dalam kabinet baru yang dikenal sebagai Kabinet 100 Menteri.
Pada saat pelantikan anggota kabinet baru tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu kemudian dihadang oleh pasukan Cakrabirawa, hingga akhirnya terjadi bentrokan antara pasukan Cakrabirawa dan demonstran. Peristiwa ini mengakibatkan seorang mahasiswa Universitas Indonesia atau UI, Arif Rahman Hakim gugur. Gugurnya Arif Rahman Hakim ini semakin memberikan semangat juang demonstran untuk menuntut perubahan dan perbaikan taraf hidup bagi bangsa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan Super Semar. Melihat situasi semakin tak terkendali, Presiden Soekarno akhirnya menyusun surat perintah 11 Maret untuk Jenderal Soeharto. Isi Super Semar adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Soeharto akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu dan sulit terkendali. Surat perintah ini digunakan oleh Soeharto untuk memenuhi tuntutan teritorial, seperti membubarkan PKI, menangkap menteri-menteri yang diduga terlibat gerakan 30 September PKI, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan. Adapun ciri-ciri pemerintahan Orde Baru, yang pertama itu dui fungsi ABRI. Banyak prajurit militer dari berbagai pangkat, jabatan, dan angkatan ikut bekerja dalam pemerintahan, seperti menjabat posisi lurah atau kepala desa. Hal ini dianggap sebagai tanda menguatnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua itu terbatasnya pilihan politik. Pemilu tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik, yaitu PDI, PPP, dan Golongan Karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk mengatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Pembagian tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan politik. Sayangnya, menyederhanakan politik tersebut justru menguatkan Golongan Karya. Kejadian ini dapat dimungkinkan karena Soeharto membuat kebijakan yang mendukung kemenangan Golongan Karya, seperti monoloyalitas PNS. Yang ketiga itu pembangunan yang masif. Pemerintahan Orde Baru mempunyai tekad untuk menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas. Hal ini sebagai respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Selain itu, pemerintahan juga membuka penanaman modal asing dan dalam negeri untuk masuk serta membuka usaha di Indonesia. Melalui modal tersebut, pembangunan dapat berlangsung secara lancar dan perekonomian kembali normal. Meski demikian, kebijakan penanaman modal ini disebut hanya menguntungkan keluarga cendana, karena sebagian besar bisnis Indonesia saat itu dikelola oleh anggota keluarga Soeharto. Yang keempat, pemerintahan sentralistik. Sistem pemerintahan sentralistik menguatkan kekuasaan pusat terhadap daerah. Hal ini disebabkan ketergantungan yang tinggi dari pemerintahan daerah atau keputusan pemerintahan pusat. Pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintahan sentralistik ini berupa kebijakan perkembangan ekonomi dan politik masa Orde Baru. Ekonomi Indonesia pada sejarah Orde Baru membaik dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena bantuan aliran modal yang dibuka lebar melalui konsorsium IGGI. Rezim Orde Baru dapat membuat kestabilan ekonomi bahkan sebelum tahun 1970. Pembangunan ekonomi nasional Orde Baru dilakukan melalui Repelita. Program Repelita ini didasarkan atas pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Sementara pada perkembangan politik, masa Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik sangat dinamis. Pemerintah berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilu pada tahun 1971,
1977, 1982, 1987, 1992, dan 1998. Namun, semua proses demokrasi tersebut dimenangkan oleh golongan karya dan Presiden Soeharto untuk menjabat kembali. Hal ini dinilai sebagai cara pemerintah mempertahankan kekuasaannya. Runtuhnya Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah jatuh. Badai krisis moneter berlarut-larut akhirnya memancing kelompok kritis di masyarakat. Kelompok kritis menilai permasalahan ekonomi ini bertumpu pada kesalahan urus pemerintah Orde Baru. Situasi yang awalnya hanya berupa krisis ekonomi berkembang menjadi krisis kepercayaan. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun sehingga memicu kerusuhan, demonstrasi besar, bahkan penjarahan terutama Jakarta. Kemarahan masyarakat terutama di kalangan mahasiswa semakin menjadi setelah Soeharto dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu ke-6. Para mahasiswa akhirnya menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting seperti: pertama, penghapusan duifungsi ABRI, kedua, penurunan maupun pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya, ketiga, penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, keempat, penegakan supremasi hukum, kelima, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan terakhir, pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Melihat tuntutan reformasi semakin besar, Presiden Soeharto akhirnya menyampaikan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998. Berakhirnya jabatan Soeharto inilah yang menjadi tanda runtuhnya Orde Baru dan berganti menjadi era reformasi.